Halo, perkenalkan nama gue Evan dan kali ini lo ada di section Tanya Evan. Sekarang gue bakal jawab salah satu pertanyaan yang menarik tentang finansial. Nah, ini pertanyaannya adalah kenapa gue susah nabung? Kenapa saya sulit sekali menabung? Gitu. Nah, sebenarnya kalau menurut gue alasannya ada tiga. Gue udah catat nih, tiga alasan besar. Pertama, lo nggak tahu pengeluaran, gitu ya. Jadi kalau lo nggak tahu pengeluaran, nanti kita bahas, gitu ya. Yang kedua, lo nggak tahu tujuan lo nabung buat apa. Yang ketiga, lo udah tahu pengeluaran lo tahu tujuan nabung lo, tapi lo nggak disiplin. Nah, ini kita bahas satu-satu ya. Jadi gue saranin lo buat simak video ini sampai habis biar lo dapat keseluruhan insight-nya, oke? Oke, yang pertama adalah nggak tahu pengeluaran. Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal nabung, itu berhubungan banget sama pengeluaran. Gitu. Kalau misalnya lo nggak tahu pengeluaran lo, ya susah buat lo untuk menyisihkan sedikit uang. Gitu. Jadi kayak yang paling penting adalah bikin budget. Kalau misalnya lo belum tahu pengeluaran, lo catat juga pengeluaran lo tuh kemana aja. Gitu ya. Dan nanti akan lebih bagus kalau lo set persentase untuk masing-masing pengeluarannya. 50% buat makan, 20% buat kosan, 10% buat asuransi gitu. Itu sebenarnya ada rumusnya. Personal finance tuh ada basicnya kayak 10% asuransi, 30% rent, living cost gitu ya, 30% buat makan, sisanya ya buat nabung sebenarnya biasanya gitu. Kayak gitu sih. Jadi kayak lu coba ini ya, lu coba untuk track sih pengeluaran lu kayak gimana. Yang kedua, mungkin lu nggak tahu tujuan lu nabung buat apa. Jadi kayak lu nabung for the sake of nabung. Sebenarnya nggak apa-apa sih nabung for the sake of nabung. Kalau lu punya kebiasaan itu dari kecil ya bagus. Tapi kalau menurut gua, kalau lo nabung sebenarnya uang lo tuh nggak produktif gitu. Even lo nabung di reksadana ya itu paling cuman menyesuaikan sama inflasi, meskipun lebih dikit lah, lebih sekian persen dikit. Menurut gua, kalau lo masih muda, which gua yakin banyak dari lo yang masih muda, yang kayak di bawah 30 tahun, di bawah 25, bahkan di bawah 20 gitu ya. Saran gua adalah lo jangan nabung sih. Gitu. Tapi atau kalaupun lo nabung untuk tujuan tertentu. Misalnya waktu itu gua nabung buat beli laptop, jadi gua bisa start my own company gitu 1%. Atau kayak gue nabung biar gue bisa beli gerobak sekarang tuh ya untuk bikin bisnis makanan gitu. Atau misalnya nabung biar bisa beli mesin kopi. Gue juga sekarang lagi ngelakuin itu sih. Dan jadi gitu nabungnya pakai tujuan. Dan tujuannya buat apa? Bagusnya adalah tujuannya buat produktivitas. Produktivitas keuangan. Maksudnya gimana? Jadi kayak lo nabung buat beli kursus, terus nanti kursus itu bisa lo pakai buat apply kerja ke yang lain ya bagus gitu kan. Itu jadi uang lo produktif. Kalau anak-anak akuntansi mungkin ya mereka nabung buat ya brevet gitu ya, workshop keuangan gitu ya, atau pelatihan keuangan ya bagus gitu, karena mereka jadi punya skill, bisa taruh di CV, apply bisa lebih enak untuk perpajakan dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak jangan lupa harus ada tujuan nabungnya. Kalau menurut gue sih gitu. Meskipun kalau ada kebiasaan nabung ya bagus. Cuman kalau nabung doang berarti nanti uang lo nggak produktif nih. Gitu, nggak produktif alias termakan inflasi. Meskipun even lu nabung di reksadana sekalipun, ya uang lu bakal segitu-segitu aja gitu sih. Jadi kayak mendingan lu pakai buat something yang produktif, lu nanti puter lagi uangnya gitu sih. Menurut gua gitu. Kalau pas masih muda memang enakan investasi dibandingkan reksadana, saham, or something, emas, bitcoin dan lain sebagainya. Mendingan lu investasi skill sih dan otak lu gitu ya. Jadi kayak nanti udah dewasa, dengan penghasilan lu udah gede banget, baru lu main saham. Menurut gue sih gitu ya. Tapi bukan berarti lu nggak edukasi saham atau main-main saham dari sekarang ya. Tapi kayak menurut gue enakan kalau lu investasi skill. Jadi sahamnya ya udah nggak usah dibanyak-banyakin. Menurut gue sih gitu. Karena ya gitu, sebenarnya kalau masih muda, penghasilan masih kecil, kita main saham sebenarnya returnnya nggak bakal sebesar itu. Kecuali kalau lu melakukan itu buat belajar gitu. Itu pendapat gue pribadi ya. Kalau misalnya lu ada pendapat lain, boleh nih kita diskusi di komen. Terus yang ketiga adalah nggak disiplin. Nggak disiplin ini sebenarnya ya basic ya. Intinya lo udah tahu tujuan lo udah tahu pengeluaran lo, tapi lo tetap aja kayak pakainya buat yang lain. Kayak misalnya buat beli kopi dan sebagainya gitu ya. Padahal lo harusnya nabung. Nah kalau menurut gua kalau nggak disiplin ini, berarti gaya hidup lo udah di fase itu tuh, nggak disiplin ya. Nah itu lo bisa coba entah cut expenses lo atau nambah pendapatan lo. Ya lu bisa bikin bisnis atau apa gitu sih sebenarnya. Karena menurut gue kalau masih muda nggak usah nikmati hidup aja sih menurut gue sih ya. Nggak usah merasa bersalah karena lu nggak bisa nabung gitu, tapi ya tingkatin income lu sih gitu. Itu yang cara paling mudah menurut gue ketika masih muda untuk lo bisa oke
Tapi memang akan lebih baik kalau lu frugal gitu. Frugality itu is the key gitu. Kayak misalnya kayak gue sekarang pendapatan ya bisa dibilang bisa oke lah gitu. Tapi ya gue coba membatasi, misalnya gaji yang gue ambil dari perusahaan tuh oke segini aja gitu, karena gue masih muda juga. Dan kayak living cost gue juga cuma 3-4 juta per bulan gitu. 4 juta pun itu udah paling banyak, itu udah hedon banget. Biasanya bahkan 2 juta bisa sebulan. Jadi kayak ya itu sih, menurut gua kalau lu bisa memiskinkan diri itu lebih bagus sambil tetap happy gitu ya. Di satu sisi lu juga ningkatin income lu gitu sih. Oke, mungkin kayak gitu ya jawaban dari gua kenapa lu susah sekali menabung. Semoga ya lu bisa dapat manfaat, dan kalau misalnya lu mau nanya lagi, lu bisa coba di comment section, coba pakai hashtag tanya Evan ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe biar ya gue bisa terus ngepost video ini setiap 2 kali seminggu, oke? Mungkin sekian dari gue Evan, dan see you on the next video, oke?